Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang penyelenggaraan haji dan umrah melaksanakan kegiatan ngobrol masalah haji, ngaji, sosialisasi KMA RI nomor 660 tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pas, Selasa 6 Juli 2021. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Andes Haji Masrawan MAG, dan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. Haji Ahmad Ridani MM. Turut hadir Kabak TU Haji Mohlis SAG MM, Kabid Bimas Islam Dr. Andes Samudi, Kabid Pendidikan Madrasah Dr. Andes Haji Hakimin MM, dan Kabid Pakis Dr. Andes Haji Abdul Hamid MPD. Adapun peserta kegiatan berasal dari pejabat struktural, kepala seksi dan penyelenggara, kepala KUA kecamatan, penyuluh agama Islam, perwakilan dari Travel Haji dan Umroh, KBIHU, IPHI, Bank Syariah, dan perwakilan jemaah haji dengan jumlah total peserta 35 orang. Diamanahi untuk menyampaikan hal ini tentang haji ini, pembatalan haji ini, ya. Nah, baik kepala KUA sampaikan juga, ya. Kepala KUA itu adalah kepala ujung tombak dalam tugas Kementerian Agama kecamatan, ujung tombak. Nah inilah, jadi harus mengamankan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Wajib Kementerian Agama, wajib kepala KUA itu mengamankan, ya, mengamankan. Inilah mengamankan masyarakat. Menyelamatkan kita sendiri itu aja, menyelamatkan keluarga kita sendiri itu aja. Nah, terhindar dari wabah kita ini. Nah, jadi coba kita lihat di TV itu. Maka kan ada orang banyak orang lagi, maka harus coba-coba. Nah, terus pesan kedua tadi tentang ngobrol hadis sudah. Pesan kedua, hari raya sudah dekat, Bapak. Hari raya sudah dekat, kurang lebih 2 minggu lagi hari raya muncul. Hari raya Idul Adha insya Allah datang. Apakah tanggal 20 pemerintah menentukan? Terserah aja nanti, ya. Yang jelas hari raya itu kita seluruh Indonesia ini harus kompak, harus mendengarkan isbat daripada Menteri Agama. Kalau Menteri Agama menentukan tanggal 20 hari raya Idul Adha, berarti harus tanggal 20. Nah, kemudian masalah kurbannya, ya, bisa hari raya pertama, bisa hari raya kedua, bisa hari raya ketiga dan keempat. Dan terus artinya mengorbankan sapi itu ada masalah, Pak. Mau hari kedua kah, hari ketiga kah? Tapi yang paling adanya hari pertama. Nah, itu aja, sampaikan itu aja, ya. Dan yang ketiga, hari raya Idul Adha, hari raya kurban ini harus kita kelola kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan kerumunan, cuci tangan. Nah, jadi inilah salah satu yang harus kita ingat-ingat kembali, ya, supaya aman semua, ya, supaya kita tidak ada masalah, ya. Saldo kita berdua ini kelihatan. Nah, ini kelihatan saldo akan muncul di berapa saldo yang ada di sana. Nah, silakan di copy ya, Pak. Tapi uang itu boleh tidak diambil? Terus ada yang menanyakan, Pak, dari hasil yang itu boleh tidak diambil untuk menolongi Pak rasa kecewa dan gagal berhaji katanya. Ada jemaah seperti itu. Nah, itu tidak bisa diambil.
Ini karena ada rekening virtual, bukan rekening tabungan kita. Nah, ini nanti dikurangkan pada saat kita berangkat haji. Ini yang nanti nambahin kekurangan itu, yang semakin kurang tadi. Nah, kecuali kalau kita dimundur batal berhaji, nah itu baru bisa diambil. Misalnya kita batal sekali yang ambil seluruh tabungan kita, setelah kita diambil semuanya. Nah itu baru itu bagi perjalanan, baru masuk dulu. Mau berangkat haji apa? Nah setelah selesai haji ternyata di sana ada 1.000 orang yang masih tidak berangkat dalam Indonesia atau karena dan sebagainya. Baru ya 1.000 ini dibahas lagi supaya belajar kepada pernikahan. Nah, jadi nanti dari pernikahan. Baru mudah-mudahan menjadi amal yang mudah bagi kami semua dan mohon doanya mudah-mudahan kami sehat dan umur. Saya menyampaikan dari Ibu Kepala Dinas karena beliau mengeluarkan kebijakan sebenarnya tidak boleh keluar kota, tapi alhamdulillah tadi ada perkecualian untuk Pak Kabul saja bolehlah. Jadi kebetulan sekarang ini lagi agak naik ya sedikit. Kalau untuk pasir hampir tidak terlalu. Biasanya yang daerah-daerah yang korbannya agak banyak, kemudian daerah perusahaan itu yang meningkat naiknya. Di sini saya ingin menyampaikan kebijakan strategi penanganan kesehatan haji dan umrah di masa pandemi COVID-19. Saya Rahmadi, saya dulu 2000, kalau tidak salah 2002 atau 2003 ya. Dulu masalah haji ini bergabung di bawah kami kesehatan khusus di pelayanan kesehatan. Saya sama-sama Pak Akagarin dulu. Sebelum beliau masuk di sini, saya staf beliau. Kemudian kami sama-sama ke Grogol, saya juga pindah ke Grogol jadi wakil bupati. Saya pindah ke Makassar. Itu balik pindah ke Kaltara, balik lagi ternyata dikasih tugas penanggung jawab haji lagi, kembali lagi. Langsung saya ikuti langsung ya. Ini kebetulan pusat kesehatan haji, jadi kita di dinas kesehatan itu ada juga menangani pusat kesehatan haji. Ada pun landasan hukum yang mendasari pada prinsipnya di sini ada undang-undang kesehatan dari 2009 sudah ada hubungannya dengan haji, kemudian undang-undang karena bergerak itu ngantuknya hilang. Bapak yang duduk sampai 2 jam pasti sudah ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada semangat ngantuknya hilang, mudah-mudahan. Baik, saya dapat tugas menyampaikan masalah istita'ah haji. Dan ini informasi dari berbagai kesempatan yang disampaikan oleh berbagai unsur itu sebenarnya dalam rangka ingin melaksanakan apa yang diucapkan oleh Nabi ya. Ada kegiatan penting, Nabi menyampaikan informasi, beliau mengatakan fal yugallibus syahid minkumul ghaib. Yang hadir diharapkan menyampaikan kepada yang tidak hadir ya. Itu waktu haji wada beliau mengatakan begitu. Alhamdulillah yang hadir ini kan pegawai depan rata-rata, termasuk ada calon jamaah haji. Masalah haji sekarang karena ada kebijakan akibat COVID itu banyak informasinya yang digoreng. Kalau sudah digoreng itu enak di telinga. Dan karena enak di telinga kadang-kadang kita terpicu juga untuk menyampaikan lagi. Padahal tanpa sadar yang melaksanakan itu melanggar ayat Al-Quran Al-Isra ayat 36 ya, Al-Isra ayat 36 la taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Saya Yusuf dari Pendulum Agama Islam. Yang mau saya tanyakan terkait beredarnya hoax yang seperti disampaikan tadi. Yang pertama, muncul hoax kurang jelas hoax atau benarnya terkait dengan penggunaan dana haji. Seperti kita tahu barangkali di media sosial itu Pak Wakil Presiden membenarkan bahwa dana haji dipakai untuk infrastruktur gitu ya, infrastruktur. Atas dasar ini kelihatannya di masyarakat kita juga di Kabupaten Pasir ternyata ada yang termakan ucapan ini, ya kan? Kemudian juga ada yang bertambah sinis terhadap Kementerian Agama yang mengumumkan tidak berangkatnya. Kemudian yang kedua terkait dengan penutupan rumah ibadah seperti di Jakarta lah ya, kalau di Kabupaten Pasir nggak ada, tapi ternyata masyarakat juga bertanya itu karena khawatirnya tempat kita akan juga zona merah seperti disampaikan tadi, akan ditutupnya rumah ibadah, sehingga timbul pertanyaan, kenapa kita takut terhadap corona, tidak takut kepada Allah, seperti itu. Nah, ini barangkali beberapa hoax dan barangkali masih banyak hoax yang lainnya yang perlu kami juga bisa jawab kepada masyarakat. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan informasi yang benar sehingga mereka benar informasi yang hoax itu secara betul yang benar. Ini soal beda atau beda ya. Jadi seperti tentang apa yang saya tahu Presiden itu sebenarnya berita yang betul yang mengatakan bahwa dana haji bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk infrastruktur, membuat jalan dan sebagainya seperti itu di Jakarta. Kalimat bisa itu tidak berarti harus dilaksanakan, tidak harus dilaksanakan. Saya bisa diamalkan sampai saja, bisa tidak berarti dimakan. Bisa saja saya pergi banyak masjid pada hari ini, tapi kata-kata bisa itu belum tentu tidak berangkat. Jadi apa yang disampaikan itu baru munculnya rekomendasi MUI tentang apa saja yang boleh digunakan dana orang itu. Ya. Nah, jadi ketika ada rekomendasi MUI itu tidak termasuk untuk infrastruktur. Jadi sebagaimana oleh disampaikan oleh BPKH atau Abdul bahwa tidak ada dana haji digunakan untuk infrastruktur. Jelas banget sudah pasti. Jadi dana haji itu seluruhnya digunakannya untuk yang pertama didirikan dengan bank syariah untuk pengembangan yang sana. Yang kedua lewat SPSN, ya SPSN. Disurat berharga syariah negara SPSN. Jadi kita bangun MTS itu dan SPSN. Nah, SPSN. Jadi kemudian yang digunakan langsung di saudara dia, saya lupa membuat apa itu ada keuntungannya. Jadi keuntungannya itu kembali pada yang langsung. Jadi dikelola sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan regulasi Islam Indonesia. Jadi tidak benar kalau pemerintah menggunakan dana haji. Terus ada yang mengatakan pemerintah pinjam dana haji, tidak. Jadi pemerintah tidak pernah menggunakan atau meminjam dana haji. Ini jelas sekali disampaikan oleh Pak Ibrahim. Karena memang ini wilayah BPKH ya, dan agama. Tapi beliau sendiri yang mengatakan seperti itu. Sama-sama santri ini
kegiatan ini diharapkan kepada peserta, terutama peserta yang hadir adalah kepala KUA, penyuluh agama, dari penghulu agama juga ada, diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang keputusan pemerintah KMK 660 ini tentang pembatalan haji, dan diharapkan kepada masyarakat terutama jamaah haji dan keluarga jamaah haji memahami apa dan kenapa terjadi ini, disebabkan tidak berangkatnya atau dibatalkan berangkat ibadah haji tahun 2021 ini. Semoga informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat terutama tentang pembatalan haji ini harus lebih akurat, lebih yang benar, jangan sampai termakan oleh isu-isu yang bisa membawa kita menjadi salah memahami dalam kebijakan tentang tidak berangkatnya ibadah haji, terlaksana ibadah haji tahun 2021. Mungkin itu saja. Jadi inti daripada ini adalah memahamkan kepada jemaah, kepada keluarga jemaah dan masyarakat seluruhnya, khususnya di Kabupaten Pasir ini, agar memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi KIPA nomor 660 tahun 2001 tentang pembatalan berangkat haji tahun 14 diatur haji. Nah, jadi kegiatan ini kita undang ya dari unsur pejabat Kementerian Agama, yang antaranya adalah para kepala seksi, kepala KUA, penyuluh agama, juga kepala madrasah, dan juga sebagian jemaah haji. Nah, ini disampaikan tentang kenapa jemaah haji tahun ini dibatalkan, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kalimat tersebut. Ya, memang pembatalan haji ini disebabkan karena memang pandemi COVID-19 yang belum terkendali, sehingga mengkhawatirkan keselamatan jemaah kita. Untuk penerapannya Pak kepada masyarakat, apakah sudah efektif Pak informasi yang disampaikan dari? Ya, ini sekarang sedang berlangsung ya. Kami dari media-media sudah jalan sebenarnya, dan masyarakat pun sebagian sudah memahami. Jadi bukti mereka memahami lah, sampai hari ini kita tidak banyak dapat komplain dari jemaah. Di Pasir sendiri belum ada jemaah yang mundur karenanya. Jadi mereka dapat memahami, walaupun ada informasi-informasi yang belum mereka pahami, nanti akan diteruskan oleh kawan-kawan dari kabupaten kota ini. Jadi mereka nanti yang turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan bagaimana yang informasi yang kami sampaikan. Jadi Kementerian Agama sangat terbuka Pak ya dengan informasi tadi. Betul. Jadi silakan hubungi kami untuk berkaitan masalah ini. Tidak ada yang dirahasiakan. Harapan dengan adanya kegiatan hari ini Pak? Ya, harapan kita agar masyarakat bisa mengetahui yang sebenarnya. Nah, jadi sehingga dapat memahami bahwa batalnya haji ini tidak ada hubungan hal-hal yang lain selain daripada memang untuk mencegah virus COVID-19 kalau terhadap jemaah kita. Jadi intinya memang kita menginginkan jemaah itu selamat, aman gitu ya. Sehingga mereka juga dalam beribadah jadi tidak ada gangguan dengan tubuh yang sehat seperti itu. Nah, kalau misalnya seandainya dipaksakan juga ya tidak ada yang bisa jamin mereka keluar virus ini. Jadi kan virus ini mengglobal gitu ya, mengglobal. Jadi Saudi Arabia dan termasuk Indonesia itu cukup berkembangnya cukup signifikan, sehingga yang kewajiban pemerintah untuk mengantisipasi seperti ini ya, jadi salah satunya adalah dengan membatalkan haji. Terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk kami di Kementerian Agama Kabupaten Pasir dalam pelayanan umumnya untuk pelayanan haji? Ya, harapan kita ya kepada khususnya kepada Kementerian Agama ya, supaya memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Layanan itu diantaranya adalah menyampaikan informasi yang benar, ya, yang benar. Jadi jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi sampai yang benar, kalau memang kita tidak pahami segera ditanyakan kepada yang
institusi yang menangani itu, supaya informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu sesuai dengan kenyataan. Nah, ini harapan kami. Nah, Terima kasih banyak Pak.